Saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk dibagikan kepada Anda. Jadi mari kita mulai dengan kabar baiknya. Dan sebenarnya pada saat Anda menonton video ini, Anda mungkin sudah mendengar tentang hal ini. Setiap keputusan yang saya ambil selalu tentang menempatkan negara yang saya cintai di atas segalanya. Itulah sebabnya saya akan mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Buruh. Saya telah berbicara dengan Yang Mulia Raja pagi ini untuk memberitahukan keputusan saya. Saya akan meminta Komite Eksekutif Nasional Partai Buruh untuk menetapkan jadual dengan pembukaan nominasi pada tanggal 9 Juli dan selesai sebelum reses musim panas. Dan ketika saya meninggalkan pekerjaan terbesar di negara ini, saya akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk pekerjaan yang paling penting. Menjadi suami terbaik yang saya bisa untuk istri saya. Yang luar biasa Fik, yang selalu menjadi sandaran saya dalam suka dan duka. Dan menjadi ayah terbaik yang saya bisa untuk anak-anak saya yang cantik, yang merupakan kebanggaan dan kebahagiaan saya. Terima kasih banyak. Keir Starmer, Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Britania Raya, sudah hampir pasti pergi. Dan ini benar-benar memalukan baginya. Lihat saja betapa tidak berguna dan tidak dihormatinya dia. Saya rasa dia akan mengumumkannya dalam beberapa jam pada hari Senin. Tapi sebelum dia bisa mengumumkan, Donald Trump mengejeknya untuk terakhir kalinya, memberinya hadiah perpisahan. Lihatlah. Dia bilang, Keir Starmer akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Britania Raya. Dia gagal total dalam dua hal yang sangat penting, imigrasi dan energi. Sebenarnya ya, dua hal penting. Dan ada satu lagi juga, tentu saja. Dia menutupi seluruh skandal geng eksploitasi seksual itu. Dia melindungi mereka. Dia, ya ampun. Dia adalah Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Inggris. Jadi dia sudah pergi, itu kabar baik. Diperkirakan akan mengundurkan diri paling cepat besok di tengah tekanan yang semakin besar terhadap kepemimpinannya dan dukungan di dalam partainya. The Observer menulis, kutip, Perdana Menteri diyakini telah sampai pada kesimpulan bahwa posisinya sudah tidak dapat dipertahankan lagi setelah percakapan dalam beberapa hari terakhir. Starmer berada di bawah tekanan untuk memperjelas niatnya sebelumnya. Orang ini mengulur waktu semaksimal mungkin. Untuk rapat kabinet penting hari Selasa, di mana para menteri berencana memberitahunya bahwa waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Posisinya sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Sudah lama sekali posisinya tidak layak. Tapi dia bukan hanya Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Inggris, dia juga yang paling keras kepala, paling egois, dan paling haus kekuasaan dalam sejarah Britania Raya. Saya bukan sejarawan Inggris, tapi setidaknya selama hidup kita, dia yang terburuk dari yang terburuk. Jadi banyak media berita yang telah melaporkan hal ini. Keir Starmer secara resmi akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Beberapa laporan media mengatakan dia akan tetap menjabat dan akan mengumumkan jadwal pengunduran dirinya pada hari Senin. Dan tebak apa? Karena dia sangat haus kekuasaan, karena dia sangat mencintai kekuasaan, saya rasa kemungkinan besar dia akan menetapkan waktu 2 bulan. Sebenarnya saya bercanda. Saya pikir dia akan memperpanjang masa jabatannya yang singkat ini juga selama mungkin. Lihat ini. Jadi inilah kita, semua anggota parlimen atau hampir semuanya yang telah meminta Sir Keir Starmer untuk mundur atau menetapkan jadual pengunduran diri seperti yang dikatakan banyak orang. Ada sekitar 100 nama dalam daftar ini. Itu sekitar seperempat dari semua anggota parlimen Partai Buruh. Mari kita lihat beberapa nama di sini. Daftar, semuanya. Itu sekitar ya 100 anggota parlemen. Itu banyak. Lihat ini. Dengarkan Brad Bay. Dengarkan dia. Inilah alasan saya mengatakan bahwa ini adalah warisan Keir Starmer. Saya rasa sejarah tidak akan mengingatnya dengan baik. Jika Anda melihat laporan ini, seperti yang Anda katakan, ini sangat besar. Mereka memperkirakan bahwa 40% dari semua distrik lokal di Inggris mengalami suatu insiden. 40%, itu gila. Itu hampir setengah negara, teman-teman. Hampir setengah negara. Itu gila. Kalau kalian pikirkan, setiap 40% dari 149 distrik otoritas lokal. 40% dari semua distrik di seluruh Britania Raya. Dan lanjut dikatakan bahwa kepolisian, layanan sosial, layanan kesehatan nasional, otoritas perizinan, semuanya gagal melindungi para korban. Jadi ketika Elon Musk pertama kali membahas ini
Itu bertepatan dengan Perdana Menteri Inggris yang sedang berada di kota. Dan saya melakukan wawancara dengan Keir Starmer di Blair House. Saya sudah menyiapkan daftar pertanyaan tentang tarif dan hubungan dengan Amerika Serikat. Dan saya sudah membahas semua itu. Tapi saya secara khusus menanyakan kepadanya tentang tuduhan dari Elon Musk mengenai geng pemerkosa ini dan seberapa serius masalah tersebut. Dan dia berkata, saya sudah melihat ini. Anda tahu, kami sedang menyelidikinya. Saya rasa ini dibesar-besarkan. Maksud saya, itulah pesan yang disampaikan. Anda tahu, ketika dia bilang dia sedang menyelidikinya, saya rasa dia secara pribadi menolak setidaknya 2 permintaan penyelidikan. Apakah itu sudah selesai? Ya. Dan saya akan mencari kutipan yang pas dan saya akan cari cara untuk menampilkannya. Tapi lihat bagaimana dia meremehkannya. Saya tidak percaya bagaimana seseorang bisa melakukan ini kepada rakyatnya sendiri. Tidak bisa percaya ini. Tapi bagaimanapun juga, jadi itu kabar baiknya ya. Tapi kabar buruknya adalah ini belum selesai. Yang terburuk belum berlalu. Bahkan yang terburuk akan segera datang. Keir Starmer telah menetapkan standard yang sangat rendah untuk jabatan Perdana Menteri. Dan dia akan segera digantikan oleh Andy Burnham yang bahkan lebih kiri daripada Keir Starmer. Jadi, ini akan menjadi lebih buruk lagi daripada yang sudah kita alami dalam 2 tahun terakhir. Jadi inilah mengapa beberapa orang sebenarnya mengatakan bahwa mungkin akan ada pemilu lebih awal. Mari kita dengarkan Alex Armstrong. Ini yang dia katakan. Pemilu umum dadakan akan segera digelar. Kamu bercanda. Masa ada lagi? Ya, satu lagi. Ingat kata-kataku. Andy Burnham tentu saja sekarang dikabarkan sedang melakukan kudeta terhadap Keir Starmer dan agenda pemerintahannya sendiri. Burnham yang diperkirakan akan merebut posisi teratas tentu saja tidak mencalonkan diri di bawah manifesto Partai Buruh saat ini. Dia merobek manifesto itu dan mencela catatan pemerintah selama kampanyenya sendiri, bukan? Lihat saja pidato kemenangannya di sini. Apakah kamu melihat ada identitas Partai Buruh? Banyak yang memperhatikan tidak adanya kata buruh. Dan tentu saja, Starmer juga dalam materi kampanyenya. Itu dengan asumsi bahwa dia adalah pria yang berprinsip. Jadi kalau sebelumnya dia tidak menerima manifesto Partai Buruh, maka saya tidak tahu. Lihat, saya tidak mengharapkan apapun dari orang-orang ini. Dia mungkin saja mengabaikan itu. Dan dia mungkin berkata, ya saya masih punya 2,5 tahun, hampir 3 tahun lagi. Mari kita manfaatkan itu. Dan tebak apa? Dia akan semakin memperkuat kebijakan perbatasan terbuka. Dia akan menghamburkan uang pemerintah Inggris yang sudah nyaris bangkrut. Dan saya bahkan tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu nanti. Tapi dia mungkin akan mengadakan pemilu lebih awal karena dia tahu begitu dia masuk ke Downing Street nomor 10, popularitasnya akan menurun. Popularitasnya akan anjlok karena Inggris tidak mampu menanggung 3 tahun lagi politik kiri yang progresif. Tidak bisa. Burnham sebenarnya menang, bukan? Dengan platform anti-Starmer, anti-pemerintah Partai Buruh. Itulah kenyataannya. Dan sekarang dia sedang menuju nomor 10 untuk menggulingkan Perdana Menteri paling tidak populer dalam sejarah. Nah, jika Burnham dinobatkan, yang menurut saya sangat mungkin dan menjadi Perdana Menteri, otoritas apa yang akan dia miliki? Bagaimana dia bisa meminta anggota parlemen Partai Buruhnya sendiri untuk masuk ke ruang pemungutan suara dan memilih kebijakan yang bahkan tidak mereka perjuangkan saat terpilih? Otoritas apa yang dia miliki di hadapan Anda, publik, untuk menjalankan agendanya? Itu tidak lain adalah kudeta otoriter, bukan? Seorang Perdana Menteri dan agenda yang dipilih oleh 0,03% dari populasi Inggris. Mari kita jujur, dia memang membutuhkan mandat pemilihan umum, mengingat dia jelas-jelas akan merombak segalanya dan memulai dari awal. Tapi apakah dia akan melakukannya? Itu pun dengan asumsi bahwa dia adalah pria yang berprinsip. Saya tidak tahu. Alex terlihat cukup percaya diri, tapi saya tidak tahu. Saya sendiri tidak. Saya tidak begitu yakin. Saya tidak mengharapkan integritas dari orang-orang ini. Saya pikir dia hanya akan mengikuti arus saja. Dia akan berkata, "Yah, kamu tahu apa? Biarkan saya jadi Perdana Menteri selama 3 tahun lagi secara gratis." Ini mungkin bukan kabar buruk untuk Partai Buruh. Dengarkan saya dulu, oke? Karena saya memprediksi Burnham akan mendapatkan lonjakan popularitas di awal masa jabatannya. Karena dia bukan Keir Starmer. Menurut saya, itu tidak akan bertahan lama. Gordon Brown melakukan kesalahan yang sama selama masa bulan madunya dan itu akhirnya menyebabkan kejatuhannya hanya beberapa tahun kemudian. Tapi kenapa ini waktu yang tepat bagi Andy Burnham untuk mengadakan pemilihan umum? Nah, seperti yang Anda tahu, sayap kanan politik Inggris saat ini sedang kacau.
Restore Britain menyedot 8% suara di Mayfield. Itu sudah cukup untuk menghentikan reform, memenangkan beberapa kursi marginal red wall yang penting itu. Dan Partai Tory sedang terpuruk, tapi mereka belum kalah di daerah kekuatan mereka. Dan seperti yang kita tahu, kubu kiri sangat ahli menahan diri dan memilih secara taktis, sesuatu yang tampaknya tidak terlalu ingin dilakukan oleh kubu kanan. Ya, tidak sekarang. Lihat, saya tidak berpikir kita harus menganggap bahwa apa yang terjadi di pemilihan Sheila Makerfield akan terjadi juga saat pemilihan umum nanti. Saya tidak berpikir, saya rasa ketiga partai politik sayap kanan harus menemukan cara untuk mencapai semacam kesepakatan ketika berhadapan dengan berbagai daerah pemilihan. Jadi, apakah Andy Burnham akan kehilangan kursi? Ya, dia akan kehilangan. Tentu saja dia akan kehilangan. Tapi dia mungkin saja menang cukup banyak dan meyakinkan Partai Liberal Demokrat untuk bergabung dengannya dalam koalisi yang nyaman. Apa harga dari koalisi dengan Partai Liberal Demokrat? Nah, sesuatu yang sangat diinginkan oleh Burnham dan Davey. Itu adalah referendum tentang Uni Eropa. Hal itu pasti akan menyatukan kubu kiri dan menurut saya menghancurkan Partai Hijau. Semua ini membuat saya hanya bisa mengambil satu kesimpulan. Bukan hanya Andy Burnham harus mengadakan pemilihan umum di bawah kondisi saat ini, tetapi dia juga harus mengadakan pemilihan umum jika dia ingin memiliki sedikit saja otoritas sebagai Perdana Menteri. Jangan lupa bagaimana publik menghukum Rishi Sunak karena gagal melakukan hal yang sama. Jadi bersiaplah, karena saya pikir inilah yang akan menjadi kenyataannya. Pemilihan umum pada bulan Mei tahun depan. Tapi Mei tahun depan, jadi kita masih punya 1 tahun lagi, ya. Nah, begitulah. Mari kita rayakan pemecatan Keir Starmer. Tapi perayaan itu tidak akan berlangsung lama karena seperti yang saya katakan, hari-hari terburuk Inggris masih ada di depan. Andy Burnham adalah orang sayap kiri ekstrim. Dia bahkan lebih buruk daripada Keir Starmer. Saya tidak berpikir keadaan akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinannya. Tapi itu seharusnya memberi waktu yang cukup bagi partai politik sayap kanan untuk menyusun strategi, bekerja sama, dan menyelesaikan perbedaan mereka. Dan saya pikir Rupert Lowe akan mencapai semacam kesepakatan dengan Nigel Farage. Saya pikir dalam pemilihan Sheila di Makerfield, Rupert Lowe harus membuat pernyataan kepada Nigel Farage bahwa dia bukan orang yang tak dianggap lagi. Kamu mencoba, entahlah, apapun yang dia coba lakukan padanya, dia malah senjatanya disita dan hampir ditangkap. Dia didatangi polisi akibat laporan palsu karena seseorang, ya Nigel Farage, sudah mengakui bahwa saya tidak setuju dengan kebijakan deportasi massalnya. Itu sikap Nigel Farage yang sangat picik. Tapi meski begitu, mereka harus menemukan cara untuk bekerja sama. Dan saya pikir Rupert Lowe melakukan itu untuk menegaskan satu hal, bahwa saya bukan orang yang tak dianggap lagi. Saya bisa benar-benar menyakitimu. Kalau saya tidak menang, saya juga tidak akan membiarkan kamu menang. Jadi kamu tahu, anggap serius ucapan saya. Jadi, bahkan jika kita akan mengadakan pemilu pada Mei 2027, itu tetap saja 2 tahun lebih awal. Itu seharusnya memberi partai politik konservatif, partai politik sayap kanan, cukup waktu untuk menyelesaikan perbedaan mereka.